Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan yang kami hormati, Bu Rusfa selaku dosen pengampu mata kuliah elektronika analog. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Masta Angel Valentina Pardede dengan NIM 21010010019 selaku moderator. Dan di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ayumi Cairunisa, ada Andreas M. Simanulang, Dian Novita Sinambela, Nidia Ciur R. Ujung, Muhammad Al-Hakim, James Eric Lumban Toruan, Juita Margareta, An Martiara, dan Anggarudin. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi robot line follower yang sebelumnya sudah kami rakit. Untuk bagian definisi robot line follower akan dijelaskan oleh Nidia. Definisi robot line follower. Robot line follower adalah sebuah robot yang dapat mengikuti garis secara otomatis. Robot didukung oleh rangkaian komponen elektronika yang dilengkapi dengan roda dan digerakkan oleh motor. Pengendalian kecepatan sangat bergantung pada batas putaran dan pergesekan antara ban robot dengan lantainya. Robot tersebut dirancang untuk navigasi dan bergerak secara otomatis mengikuti sebuah alur garis yang dibuat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk bagian cara kerja line follower akan dijelaskan oleh Dian. Untuk Dian dipersilahkan. Baik, untuk cara kerja line follower, yang pertama itu line follower itu ketika sensor A mendeteksi garis sedangkan sensor B keluar garis, ini berarti posisi robot berada lebih sebelah kanan dari garis. Untuk itu, motor kanan akan aktif sedangkan motor kiri akan mati. Akibatnya, motor akan berbelok ke arah kiri. Dan cara kerja yang kedua itu begitu juga sebaliknya dari poin satu tadi, yaitu ketika sensor B mendeteksi garis, motor kiri aktif dan motor kanan mati. Maka robot akan berbelok ke arah kanan. Dan cara kerja yang ketiga itu jika kedua sensor mendeteksi garis, maka kedua motor akan aktif dan robot akan bergerak maju. Baik, terima kasih. Untuk simulasi sirkuit wizard akan dijelaskan oleh Hakim. Untuk Hakim dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai skematik rangkaian robot line follower menggunakan aplikasi Circuit Wizard. Di sini terdapat beberapa variasi resistor yang dimana ada 330 ohm dan juga ada juga 1 kilo ohm dan terdapat sebuah arus dengan baterai 7,4 volt yang dimana baterai ini akan menggerakkan seluruh komponen-komponen yang ada. Dan juga dibutuhkannya LED sebagai indikator bahwa komponen tersebut aktif dan juga membutuhkan dua buah LDR dan sebuah relay untuk sebagai saklar otomatis agar ketika LDR mendeteksi suatu benda akan mematikan salah satu komponennya. Dan juga membutuhkan dua motor DC untuk menggerakkan robot line follower ini. Kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk prinsip kerja rangkaian akan dijelaskan oleh Anggarudin. Kepada Angga dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja rangkaian. Line follower ini memiliki tiga rangkaian, yaitu sensor, rangkaian kontrol, dan rangkaian driver. Di mana setiap rangkaian ini, prinsip kerja rangkaian sensor. Sensor yang digunakan terdiri dari light dependent resistor. Resistor ini dinilai prinsipnya akan berkurang bila terkena cahaya bekerja pada kondisi reverse bias. Untuk sensor cahayanya digunakan LED. Komponen ini mempunyai cahaya yang terang sehingga cukup untuk
mensuplai cahaya ke LDR. Jika Terima LDR kasih, tidak Angga. terkena Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anmar. Nah, di sini line follower menggunakan 3 prinsip kerja. Yang pertama itu prinsip kerja rangkaian sensor. Cara kerjanya itu jika LDR tidak terkena cahaya, maka nilai resistasinya akan besar atau dapat kita asumsikan tak hingga. Sehingga arus yang mengalir pada komparator sangat kecil atau dapat diasumsikan dengan logika 0. Jika LDR terkena cahaya, maka LDR akan bersifat sebagai sumber tegangan dan nilai resistansinya akan menjadi kecil, sehingga akan ada arus yang mengalir ke komparator dan berlogika 1. Selanjutnya untuk prinsip kerja rangkaian kontrol akan dijelaskan oleh Juwita. Untuk Juwita dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol sendiri ini terdiri dari ICL M393, variabel, resistor, dan LED. Dan LED indikator. IC M393 adalah IC OPAMP yang berfungsi sebagai pembanding atau komparator. Rangkaian komparator akan membandingkan tegangan dari output sensor dengan tegangan dari output variabel resistor. IC LM393 adalah komponen yang berfungsi sebagai komparator atau pembanding. IC ini terdiri dari 4 buah pembanding. Masing-masing pembanding terdiri dari 2 input, yaitu input positif dan input negatif, serta outputnya. Cara kerja komparator ini adalah apabila si tegangan input positif lebih tinggi daripada si tegangan pada input negatif, maka output akan berlogika 1. Sebaliknya, apabila si tegangan input negatif lebih tinggi daripada si tegangan input positif, maka output akan berlogika 0. Hasil perbandingan antara sensor dan variabel resistor akan menghasilkan data antara 0 dan 1. Data ini dibaca oleh rangkaian driver untuk menentukan arah putaran dari motor DC. Baik, terima kasih. Untuk bagian prinsip kerja rangkaian driver akan dilanjutkan oleh Ayumi. Kepada Ayumi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja rangkaian driver. Driver adalah rangkaian yang menyuplai arus untuk motor DC, yang dimana driver ini diperlukan untuk memperkuat arus dari IC sehingga motor dapat berputar. Rangkaian driver diantaranya yaitu resistor, transistor, dioda, dan relay. Resistor yang berfungsi sebagai pembatas arus dan dioda berfungsi sebagai dipasangkan pada relay sebagai proteksi terhadap sentakan tegangan dari coil relay. Transistor berfungsi sebagai saklar yang mengaktifkan coil relay pada saat input berlogika low atau rendah. Maka transistor tidak aktif sehingga relay bekerja. Apabila relay tidak bekerja, maka motor DC akan berputar pada salah satu arah, yakni searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika logika input berubah menjadi high, maka transistor akan mengaktifkan relay sehingga motor akan berubah arah putaran dari searah jarum jam menjadi berlawanan arah jarum jam, atau dari berlawanan arah jarum jam menjadi searah jarum jam. Arah putaran motor inilah yang akan menggerakkan robot mengikuti garis hitam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan. Selanjutnya bagian pembuatan alat akan dijelaskan oleh Andreas M. Simandulang. Kepada Andreas dipersilakan. Terima kasih. Baik, di proses pembacaan data follower. Tahap pertama itu menyesuaikan rangkaian yang dijelaskan sebelumnya di rangkaian CWZ. Di mana PCB didesain sedemikian rupa sesuai dengan CWZ tadi. Berikut kira-kira PCB. Lalu disiapkan beberapa komponen. Yang paling utama itu resistor dengan berbagai nilai. Selanjutnya transistor, ada komponen parameter IC, motor, variabel resistor, relay, dan switch. Di mana di bagian PCB top slide itu terdapat resistor, lampu LED indikator sepasang. Selanjutnya ada variabel resistor, ada switch, dan IC. Satu lagi adalah soket baterai, soket 1,5 jadi 3 volt. Selanjutnya
tentu saja motor DC novel yang tipe baby face kuning. Selanjutnya ada sepasang LED sebagai LED penanda dan LED sebagai foto foto sensor. Selanjutnya kami untuk menahan motor karena posisinya cenderung maju ke bawah, jadi ada bor sebagai penahannya. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke RAB. Untuk RAB akan dijelaskan oleh James. Kepada James dipersilahkan. Baik, untuk RAB di sini dia ada beberapa komponen, di mana kita bisa lihat untuk komponen intinya itu terdapat ada papan PCB, di mana fungsi papan PCB ini untuk meletakkan komponen. Selanjutnya itu ada motor DC, di mana motor DC ini juga sudah dilengkapi dengan gearboxnya atau langsung sama rodanya. Untuk kapasitor di sini dia menggunakan kapasitor, di mana jumlahnya itu ada dua, dengan harga satuannya itu 5.000 per biji. Kalau jadi dua dia harganya 10.000. Kemudian ada macam-macam resistor, di mana resistor pertama itu berukuran 3,3 kilo ohm dengan jumlahnya 2 biji saja, di mana harga satuannya itu berkisaran 500 rupiah. Jadi jika dia dua dibeli maka harganya 1000 rupiah. Selanjutnya di nomor 5 itu ada resistor 1 kilo ohm, di mana dengan jumlah yang dipakai itu ada dua, dengan satuan per bijinya dia 500 rupiah. Jika dua maka harganya 1000. Untuk resistor yang berikutnya itu ada resistor 51 kilo ohm, di mana pada komponen robot line follower ini dia menggunakan 4 buah resistor 51 kilo ohm, di mana dengan harga satuannya itu 500 perak. Jadi jika dia dibeli 4 maka harganya 2.000 rupiah. Untuk ketujuh itu ada resistor 10 kilo ohm, di mana dia di sini digunakan hanya 2 biji saja, dengan harga per bijinya itu 500 rupiah. Jadi jika dia ada dua maka harganya 1.000 rupiah. Selanjutnya itu ada LED. Untuk komponennya ini LED digunakan ada 4, di mana kisaran harganya itu berkisar 500 rupiah per biji. Maka kalau di 4 jadi harganya 2.000. Untuk yang ke-9 itu ada holder baterai, di mana diperlukan hanya satu, dengan harga satuannya 7.000. Jadi harganya 7.000. Untuk yang ke-10 itu ada baterai, di mana baterai di sini digunakan 2 biji. Harga per biji baterai itu 5.000 rupiah. Jika dikali 2 maka harganya 10.000. Selanjutnya ada relay. Untuk relay ini harganya 15.000 per biji, karena di sini kita gunakan 2 jadi harga 30.000. Selanjutnya untuk switch, di mana switch ini harganya 3.000, karena di sini butuhkan 1 jadi harga tetap 3.000. Untuk transistor itu tipe yang digunakan transistor 850, di mana dengan jumlahnya digunakan hanya 2. Harga per biji dari transistor itu 1.000. Jika dikali 2 maka harganya 2.000 rupiah. Dan yang ke-15 itu ada komponen IC LM393 dengan harga per bijinya itu 3.000 rupiah. Berikutnya ada LDR, di mana harga per bijinya 2.000, sedangkan di sini kita gunakan 2 buah LDR. Jadi harga LDR 2 biji itu 4.000. Jadi dari total pengeluaran kami untuk membuat robot land follower ini berkisaran 112.000 rupiah. Oke, saya lanjutkan ke moderator.
Baik, terima kasih James untuk penjelasannya. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa robot line follower merupakan suatu robot rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa komponen elektronik, dengan komponen utamanya yaitu sensor, komparator, dan driver, di mana robot ini bekerja melewati jalur hitam yang sudah disediakan sebelumnya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran baru yang bermanfaat. Udah, James.